Selamat siang, saya akan mempresentasikan tentang dampak globalisasi pada masyarakat lokal. Saya Andri Basaki Parasian akan memulai presentasi, diawali dengan daftar isi dari presentasi saya, diawali dengan latar belakang sampai ke konklusi. Kita awali dengan latar belakang tentang globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses dan dapat dianggap juga suatu output yang akan dikejar oleh seluruh masyarakat sekarang. Globalisasi sudah berpengaruh terhadap seluruh negara tanpa terkecuali sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu bertransaksi dengan pihak luar negeri. Di saat bersamaan, globalisasi berdampak baik secara pemasukan uang dan transaksi bisnis. Tetapi di saat yang bersamaan juga ada kehilangan peran dari nilai norma lokal yang ada. Jadi, apakah tanggapan kita untuk globalisasi? Setuju atau antipati terhadap keberadaan globalisasi? Selanjutnya kita akan membahas dengan pengertian dari globalisasi itu sendiri menurut beberapa sumber. Dapat kita tarik garis besar, yaitu intinya globalisasi adalah memperbesar peluang dan akses untuk setiap pelaku ekonomi di dalam hubungan internasional untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai transaksi yang ada. Di sini dapat kita lihat bahwa globalisasi itu dicirikan yang terutama adalah dengan adanya perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, adanya transaksi antar negara, pastinya akan ada investasi yang masuk dari dan keluar dari suatu negara. Dengan adanya investasi masuk, tentunya ada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Biasanya ini adalah diikuti dengan pencampuran ilmu pengetahuan yang ada, yang terbentuk entitas yang baru, atau kebudayaan atau nilai norma. Dan lalu diikuti dengan adanya perpindahan penduduk antara titik A ke titik B, negara A ke negara B, biasanya adalah untuk tujuan bisnis, vakansi, ataupun untuk latar belakang edukasi. Selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari globalisasi itu sendiri. Pada dasarnya dampak positif dari globalisasi adalah memperbesar peluang manusia atau negara atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena mereka dapat berinteraksi dengan transaksi dengan pihak di luar sana yang memiliki apa yang mereka tidak miliki saat ini juga. Tapi di saat bersamaan dampak negatif juga muncul, yang terutama adalah satu, memperlemah nilai norma lokal di suatu negara karena masuknya norma yang baru dari suku bangsa atau negara yang lain. Jadi selanjutnya adalah memperbesar peluang krisis ekonomi atau gagal bayar karena begitu kompleksnya globalisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya adalah biasanya globalisasi itu akan dikuasai oleh perusahaan multinasional dengan kapital yang lebih besar. Setelah dampak negatif, kita akan membahas bagaimana globalisasi itu berpengaruh di Indonesia, terutama di Bali. Mengapa saya memilih Bali? Karena Bali adalah pemain terbesar di sektor pariwisata di Indonesia, di mana sektor pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Jadi menarik sekali untuk membahas Bali. Di saat bersamaan, Bali dapat hidup tradisional, menjunjung tinggi nilai Hinduism, padahal mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah Muslim. Jadi Bali adalah spesial untuk sektor pariwisata. Kita akan melihat di sini bagaimana dampak negatif dari globalisasi itu sendiri langsung secara praktis di masyarakat Bali melalui pelanggaran lalu lintas, hukum, norma, pelanggaran cagar budaya dengan pola busana yang tidak sopan, dan berbagai penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, lingual, ataupun penyalahgunaan izin tinggal yang paling besar, paling banyak terjadi di Bali. Karena begitu besarnya jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Hal inilah yang menjadi concern utama saya untuk membahas benar wisatawan mancanegara berbanding sejajar dengan besarnya pemasukan untuk masyarakat di Bali. Tetapi secara bersamaan nilai dan norma kita juga bergesekan, malah cenderung menjadi nomor 2 di Bali itu sendiri. Jadi
Di dalam hubungan internasional, non-state actor melalui yayasan adalah pihak yang tidak dapat melakukan regulasi atau legislasi, tetapi biasanya suatu pergerakan atau yayasan dapat mempromot ideologi-ideologi mereka yang baik, melobi masyarakat untuk setidaknya mencegah munculnya konflik. Yayasan Konservasi Sawah Bali atau Sawah Bali Org berfokus pada hal ini, lingkungan dan norma di Bali. Dapat kita lihat berbagai dampak negatif yang muncul karena globalisasi, entah alih fungsi sawah yang terlalu banyak, ketimpangan sosial, beras yang impor yang meningkat setiap tahunnya dari Vietnam dan Filipina menjadi dampak negatif dari Bali. Dan yang terutama menurut saya adalah besarnya kemungkinan krisis identitas terutama bagi generasi muda di Bali karena begitu besar mereka interaksi dan transaksi dengan wisatawan mancanegara, seakan-akan nilai dan norma di Bali itu sendiri menjadi nomor 2 di rumah mereka sendiri. Hal inilah yang menjadi paradoks saat ini, apakah globalisasi itu baik atau buruk di saat bersamaan. Hal ini dapat kita tarik konklusi bahwa secara briefnya, globalisasi adalah cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang semakin bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi kita mengeksplor lebih lagi. Tetapi di saat bersamaan, keingintahuan manusia yang begitu besar juga memperbesar peluang mereka untuk melupakan nilai dan norma bawaan mereka dari lahir, dari intrinsik. Hal ini juga berujung dapat menjadi konflik sosial dengan adanya masuknya nilai dan norma dari luar, walaupun benar ada direct investment dari luar, tapi secara bersamaan ada juga direct value, direct norm dari luar yang dapat mengganggu ketahanan nilai dan norma di masyarakat di Bali itu sendiri. Jadi menurut saya perlu sinergi antara masyarakat lokal dan pemerintah untuk mempertahankan nilai dan norma di Bali itu sendiri secara bersamaan berdampingan hidup dengan kemajuan dari karena dampak dari globalisasi. Sekian presentasi saya. Terima kasih banyak. Selamat siang.